Oke, shalom teman-teman. Halo. Kurang semangat. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, siap memuji Tuhan ya. Kalau siap, lambaikan tangan coba. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, Kau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meninggikan Engkau, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang mulia, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami semakin berkurang Tuhan, dan Engkau semakin bertambah Tuhan Yesus. Ambil alih Tuhan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
menepati janji-janjimu. Mari teman-teman, saya undang kalian untuk bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan
Engkau mengerti setiap kami Yesus. Kami percaya Tuhan Kau telah melawat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami bisa datang beribadah tempat ini. Sebenarnya kami akan memuji dan memuliakan-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, lambaikan tangan dong. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, siap untuk memuji Tuhan? Amin. Oke, ya. Tepuk tangan di atas kepala. Sabar. Mas Arthur. Siap? Oke. Tepuk tangan di atas kepala ya. Puji kuasa. Siap? Oke, gerakan oke? Demi kuasa dan Raja-Mu
Saat ini kita menyembah Tuhan. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, seluruh hidup kami Tuhan, segenap hati kami. Hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu,
kerinduan kami Tuhan, seumur hidup kami, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab itulah tujuan hidup kami Tuhan. Engkau menciptakan kami, Engkau menetapkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, berjalan dalam rencana-Mu, menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami, menggenapi rencana-Mu Tuhan yang mulia dan besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk selalu dekat kepadamu. Tidak ada yang bisa membatasi kami untuk kami bisa menyembah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam setiap rencana-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang meneguhkan sore hari ini buat kami semuanya, anak-anak-Mu Tuhan, murid-murid-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat sore semuanya, shalom. Ya, worship leader luar biasa. Mantap, men. Sore hari ini tema renungan yang saya bagikan buat kita semuanya. Sebelum kita lanjut, saya juga mau menyapa bagi teman-teman, bagi saudara semuanya yang menyaksikan tayangan secara online, baik melalui Instagram Live ataupun melalui YouTube channel. Shalom semuanya, kita semuanya diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan sehat semuanya. Mari kita baca Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-22. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 22. Sudah tayangannya? Kita baca ya, 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, saudara. Ketulusan, saudara. Saya banyak bicara tentang ketulusan sore hari ini kepada kita anak-anak muda tempat ini. Tulus itu apa sih saudara? Ada yang bisa jawab? Apa sih tulus ikhlas itu? Iya. Apa? Menyanyi dengan sepenuh hati. Menyanyi ya. Oh menyayangi, ya karena pakai masker sih tidak dengar. Menyayangi dengan sepenuh hati. Oh iya. Nyayangi siapa Sam? Ada ya. Oh, orang belakang, loh siapa ya yang di belakang ya? Kira-kira duduk belakang siapa ini? Ya, menyayangi dengan sepenuh hati. Ada lagi? Tanpa imbalan. Apa? Maksudnya tanpa imbalan itu apa? Oh nggak minta kembali. Kalau beli gitu, wes nggak usah kembali gitu ya. Tulus itu ya. Oh gitu. Sekarang kan belinya online. Pakai Shopee Pay. Oh ini nanti bisa endorse ini. Dipikir nge-endorse saya. Ya. Menyayangi dengan sepenuh hati. Wah. Kemudian tanpa pamrih. Ya, oke. Ada lagi?
Dikatakan tulus itu ternyata menurut kamus besar bahasa Indonesia itu seperti ini ya. Arti sungguh dan bersih hati. Benar-benar keluar dari hati yang suci. Hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Jadi itu yang arti kata dari tulus, saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi apa? Hatinya harus suci, harus jujur. Ya, tidak pura-pura, enggak ada topeng. Ya. Tulus hati, tulus ikhlas. Nah, ini ada statement dari William Shakespeare. Ya, pernah tahu siapa William Shakespeare? Dia katakan gini, ketika kekasihku bersumpah bahwa hatinya tulus, aku mempercayainya meskipun aku tahu ia berbohong. Nah, siapa yang ngalami? Gitu, ya kan? Meskipun pacar, ya ada yang pacaran di sini, pacarnya ngomong, sumpah lo dek, sumpah lo non, sumpah lo me. Meskipun dia berbohong, tapi dikatakan apa? Shakespeare katakan, ketika kekasihku bersumpah bahwa hatinya tulus, aku mempercayainya. Meskipun aku tahu ia bohong. Kemudian Tereli katakan gini, melepaskan dengan tulus sesuatu yang amat kita inginkan tidak selalu berarti kita lemah. Ya. Jadi melepaskan dengan tulus, ada sesuatu yang harus kita lepaskan dengan tulus, meskipun bukan berarti menunjukkan kita lemah. Setuju ya? Kemudian ada statement gini, teman bisa membuatmu tertawa, sahabat bisa membuatmu bergembira, namun yang tulus mencintainya, yang mampu membuatmu tetap hidup. Ternyata memang ketulusan itu dalam banget ya artinya ya, dalam kehidupan kita. Apalagi anak-anak muda seperti kita semua. Ya, saya masih muda. Karena ada yang lebih tua, makanya saya ngomong saya muda. Ya. Anak-anak muda di sini ternyata dasar ketulusan ini memang tidak bisa kita pelajari sih saudara, ketulusan itu, betul? Ketulusan itu tidak bisa kita pelajari di sekolah kita. Kejujuran itu memang diajarkan mulai kecil kan sama orang tua kita, betul toh? Orang tua kita ngajarin enggak? Ayo, ya kan? Jujur, ya kan? Anak kecil aja saudara. Anak saya waktu masih kecil, dia sudah bisa berbohong loh, enggak ada yang ngajarin loh. Tapi anak kecil bisa tulus, ya kan? Dia kalau kasih temennya tulus loh, enggak ada yang ngajarin kan? Jadi ternyata itu bisa natur manusia itu bisa muncul seperti itu, bisa berbohong, bisa tulus. Iya kan? Nah, Alkitab katakan marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, saudara. Dengan jujur kita menghadap Tuhan. Dengan jujur kita, dengan tulus hati, dengan suci hati. Ya. Kita menghadap Allah dengan tulus ikhlas, saudara. Dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Jadi ternyata hati nurani kita itu sebetulnya jahat loh. Firman Tuhan katakan, Alkitab mencatat bahwa hati nurani manusia itu pada dasarnya jahat. Tidak seorang pun manusia yang benar. Manusia lahir, nah ini perlu diluruskan. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ngomong gini, oh bayi itu kalau lahir itu sudah berdosa belum? Yang ngomong belum berdosa, masih murni. Angkat tangan. Yang ngomong sudah berdosa? Yang enggak angkat tangan ini terus apa? Enggak tahu jawabannya. Ya kan? Jadi Alkitab mencatat bahwa
semua manusia berdosa. Natur dosa itu sudah dibawa secara roh. Manusia itu sudah ada natur dosa. Makanya kenapa begitu lahir, begitu kecil, anak kecil itu umur 2-3 tahun, tanpa ada yang ngajarin dia bisa berbohong. Tanpa ada yang ngajarin, kita dulu kecil suka bohong. Nah, ayo siapa yang ngaku? Tak kasih hadiah. Oh, nomor 1. Berarti Sam ini sudah ya. Iya kan? Betul, ingat enggak kalian? Kebohongan apa pertama kali yang kalian lakukan? Ayo, waktu umur 2-3 tahun atau 5 tahun lah. Enggak usah 2-3 tahun mungkin kalian enggak ingat apa-apa. Masih ingat? Masih? Apa ayo? Oh, enggak tidur siang. Akhirnya disambleki kan? sama rotan. Jadi kita ini selalu berusaha ingin memberontak, betul toh? Manusia itu kadang-kadang seperti itu memang naturnya. Tidak ada ketulusan. Di sini dikatakan hati nurani yang jahat. Nah, itu makanya itu di hati kita itu telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Pada waktu kita menyerahkan hidup kita untuk dibaptis. Siapa yang belum baptis? Ada yang belum baptis? Oh, ada ya. Ya, nanti mungkin sebentar lagi ya. Usianya belum 12 berarti ya. Oh, sudah. Oh, sudah 12. Oh, sudah. Ya, berarti kan dibasuh dengan air yang murni. Pada waktu kita menyerahkan hidup kita untuk dibaptis, ya kan, kita tenggelamkan. Baptis itu kan dari kata baptiso, ditenggelamkan. Jadi hidup manusia yang lama ini mati. Kemudian digantikan menjadi manusia yang baru, saudara. Dimurnikan dengan air yang murni. Firman itu air kehidupan. Itu tiap hari kita dengar firman, kita baca Alkitab, itu kita dibasuh, tiap hari dibersihkan dengan air. Tiap hari mandi itu untuk apa? Bersihin tubuh kita. Betul? Siapa yang mandinya 2 kali sehari? Oh, 3 kali. Oh, hebat 3 kali, pagi, siang, sore. Ya kan? Atau yang 1 hari 1 kali? Oh, enggak. Ojo sampai ya. Hah? Atau 1 minggu 1 kali? Kayaknya gereja 1 minggu sekali ya. Waktunya ke gereja baru mandi. Apalagi sekarang sekolah online. Ya ampun gitu. Begitu lewat, waduh, sudah langsung rebah semua. Ya, jadi tiap hari kita harus dimurnikan dengan air yang murni, dengan firman kita dimurnikan tiap hari, amin. Supaya tulus hati itu loh, saudara. Supaya ketulusan itu ada dalam hidup kita. Nah, ketulusan itu penting ternyata. Ketulusan dalam hal apa? Yang pertama, ketulusan di dalam mengasihi. Seperti tadi saya ngomong, tulus mengasihi sepenuh hati. Wah, ini luar biasa Sam ini. Siapa kira-kira anunya ini, ceweknya ini? Romantis banget ini. Ya kan? Kemudian, jadi yang pertama, tuluslah dengan mengasihi. Untuk mengasihi kita harus tulus. Kadang-kadang kita ini bisa mukanya gini, muka malaikat semua hari ini ya. Tapi pada waktu saudara di rumah, pada waktu kalian ada di luar gereja maksudnya, apakah kita bisa tetap mengasihi dengan tulus? Apakah saudara bisa tetap di sini saya lihat luar biasa kompaknya ya. Apa ya? Ketulusan itu sungguh hal yang luar biasa menurut saya. Ini yang terus kita bangun setiap hari. Makanya firman Tuhan katakan dibangun dengan air yang murni, dengan firman kita dibangun ketulusan itu. Pada waktu kita mengasihi, pada waktu kita saat ini mungkin skala pertemanan kita dengan teman-teman sekolah. Tapi nanti kalian kalau sudah mulai bekerja, mungkin di sini masih belum semua yang bekerja ya, hanya beberapa orang. Anak-anak muda yang sudah bekerja. Tapi kalian masih kuliah, masih
SMU, SMK. Nah, pada waktu kalian membangun hubungan relasi, ayo kita mengasihi mereka, mengasihi teman-teman kita. Mengasihi mereka, kita mendoakan mereka, kita memberkati mereka. Kita dengan apa ya? Ketulusan itu sesuatu hal yang harus diusahakan. Betul? Setuju enggak? Pada waktu kita mengupayakan ketulusan itu untuk kita mengasihi, maka saya percaya kita itu harus dari diri kita dulu yang berubah. Betul? Kita yang harus memotivasi diri kita dulu. Bagaimana kita untuk jadi berkat. Bagaimana kita untuk melakukan bagian kita, membawa hidup kita ini untuk jadi terang Kristus. Makanya kita berusaha untuk mengasihi dengan tulus. Kemudian yang kedua, saudara. Memberi dengan tulus. Yang kedua. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Alkitab Amsal ngomong gini. Amsal bicara, silakan makan dan minum, katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Ngerti maksudnya ya? Kita misalkan saudara diajak makan nih sama temen. Kalian diajak makan. Kemudian ayo makan, ayo pilih. Tapi jangan mahal-mahal ya. Atau misalkan dia ngajak teman, aku mau tapi ojo ambek iku yo, ojo gini yo, ojo gini. Banyak syaratnya saudara. Jadi dia tanpa ketulusan. Kemudian pada waktu kita memberi saudara. Pada waktu kita memberi, kalau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita untuk memberi waktu kita untuk pelayanan, ayo kita memberi yang terbaik. Amin. Kalau kita hitung-hitungan, saudara, apakah kira-kira pelayanan kita berkenan sama Tuhan? Pemberian kita berkenan sama Tuhan? No, saudara. Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, saudara. Dia tahu kedalaman hati kita. Kalian semua, Tuhan tahu hati kita. Sampai berapa tulusnya kita melayani dia. Seberapa tulusnya kita memberi untuk dia. Lebih baik kita tidak memberi. Ya, lebih baik kita tidak memberi daripada kita memberi tapi tidak tulus hati. Ungkit-ungkit. Atau kita memberi, maksudnya gini loh. Itu dulu ya, kalau enggak aku, enggak mungkin semuanya itu ada. Nah, ini berarti tidak tulus hati, saudara. Pada waktu kita memberi, berilah dengan tulus hati. Setelah itu tiba-tiba terjadi sesuatu, ya sudah namanya rela hati, tulus hati, saudara. Ya sudah, kita harus merelakan, saudara. Lebih baik kita tidak memberi. Lebih baik kita tidak traktir teman, ya kan? Misalkan saudara mau kasih kue nih sama teman ulang tahun. Tapi saudara gak rela. Apakah ini berdampak buat kita? Kita juga gak enak yang ngasih. Misalkan sih saya mau kasih kue ke Stanley. Stanley tak belikan kue ya. Tapi nih Stanley. Nah, tapi ini kue ini sudah tak ngomongin terus saja. Stanley makannya nggak enak, saya juga nggak enak memberinya karena saya nggak tulus. Aduh, ini mahal loh Stanley, kue ini Stanley. Dihabisin ya, jangan dikasih orang, saya ngoceh aja. Stanley makannya, aduh, ngasih kue gini aja loh. Sama dia nggak terima berkat, saya juga nggak terima berkat. Ayo lebih baik kita, kalau kita bisa, oke, jalan. Tapi kalau kita nggak bisa, lebih baik jangan. Amin. Daripada kita tidak tulus hati dalam pemberian kita. Alkitab katakan gini, jangan dengan paksaan kita memberi itu. Tapi biarlah dengan sukarela. Ya kan? Kemudian yang terakhir, saudara. Melayani dengan tulus.
Nah, pada waktu kita saat ini saya melihat kita semua sudah pelayanan ya. Ada yang WL, ada yang singer, ada yang musik, multimedia. Ayo kita melayani dengan tulus, saudara. Tanpa ada paksaan. Tanpa karena supaya aku dilihat, karena aku diajak sama temanku, aku pelayanan, aku nggak bisa dong seharusnya. Tapi akhirnya hitung-hitungan waktunya dengan Tuhan. Lebih baik jangan, karena tidak akan menjadi berkat dalam hidup kita. Lebih baik kita melayani dengan ketulusan. Atur waktu yang terbaik. Waktunya studi, prioritas studi. Waktunya ujian, minta sama koordinatornya. Saya off dulu, saya izin dulu, saya tuker dulu. Karena saya harus konsen di ujian. Oke, semuanya itu dengan ketulusan, melayani dengan ketulusan. Pada waktu kita melayani dengan ketulusan, saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Amin, pelayanan kita akan berkenan sama Tuhan. Saya sungguh-sungguh merasakan, pada waktu saya awal-awal bertobat, saya sebagai koordinator anak-anak youth, kira-kira tahun berapa ya, tahun 96, 97. Dan sampai sekian tahun, saya melihat teman-teman pelayanan yang seangkatan dengan saya, mereka yang melayani dengan tulus hati, mereka yang sungguh-sungguh pelayanan, mereka yang sungguh-sungguh memberikan waktunya untuk Tuhan. Mereka diberkati Tuhan semuanya. Ada yang kerjanya enak, ada yang ya kita semua akhirnya ketemu di mall, kita banyak ngobrol tentang kehidupan kita. Mereka semuanya diberkati Tuhan. Tapi ada banyak teman-teman yang saya dengar, yang juga waktu itu kita berangkat sama-sama di pelayanan di Surabaya waktu itu. Mereka semuanya ada yang tidak sungguh-sungguh, yang pelayanannya hanya ingin dilihat orang, main musik hanya ingin dilihat orang. Hanya motivasinya itu. Mereka tidak mendapat apa-apa. Saya melihat hidupnya, ya maaf ya, mereka ya begitu-begitu aja hidupnya. Sampai sekarang. Nah, ayo kita kalau kita mau memberi dengan tulus. Melayani dengan tulus. Mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang tua, ayo mengasihi dengan tulus. Mengasihi keluarga kita, mengasihi adik-adik kita. Ayo kita kasihi dengan tulus. Jangan dengan terpaksa, jangan dengan tekanan, jangan dengan sesuatu hal yang rasanya, nanti misalkan kita dimintain tolong orang tua kita, ayo kita berikan tenaga kita. Nanti disuruh beli garam aja, ngomelnya seharian. Padahal sekarang juga sudah banyak toko, lebih gampang kan, ada toko Maret April itu loh. Iya kan? Kan di mana-mana ada kan? Kemudian kita juga sudah belinya pakai motor kan? Ada di sini naik sepeda 2 cc, sisi kiri, sisi kanan, kan nggak ada, naik motor semua kan? Beli dari sini ke depan aja naik motor gitu loh. Ya, saya tahu bahwa kita semua ada waktu-waktunya. Mungkin ada waktunya, ayo kita berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Ayo kita berikan yang terbaik untuk teman-teman kita. Saya mengundang pemusik, kiranya apa yang jadi renungan kita hari ini, saudara. Ayat terakhir ya, Matius 5 ayat 8, ketinggalan ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Pada waktu kita berdoa, kalau kita berdoa dengan tulus hati, pada waktu kita melayani dengan tulus hati, Alkitab mencatatkan, Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah orang yang suci hatinya, yang tulus hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mereka akan ketemu Tuhan. Orang-orang yang tulus hati, mereka akan selalu punya hubungan yang erat, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan hidupnya akan disertai Tuhan. Siapa mau anak-anak muda di tempat ini disertai Tuhan? Saya
Setiap waktu disertai Tuhan. Amen. Kalau disertai Ko Hendri aja seneng kan? Oh, senang. Seneng nggak? Iya dong. Misalkan, ayo ke Indomaret. Es krim. Ya kan? Seneng kan? Senang. Apalagi disertai Tuhan. Ya kan? Masa depan kita sungguh-sungguh ada dan pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Amin. Kita naikkan satu lagu pujian ya. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Mari teman-teman, saya undang kalian untuk berdiri. Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Malam hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu kembali Tuhan. Apakah kami sudah tulus hati di dalam hidup kami? Pada waktu kami menghadapi seluruh kehidupan kami Tuhan. Pada waktu kami mengasihi, apakah kami sudah mengasihi dengan tulus hati? Pada waktu kami memberi, apakah kami sudah memberi dengan tulus hati? Pada waktu kami melayani, apakah kami sudah melayani dengan tulus hati? Itu yang kami renungkan. Tuhan, koreksi hidup kami, koreksi kami Tuhan. Kalau memang ada yang sesuatu yang perlu diperbaiki, kami mau di hadapan-Mu, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau melihat kami Tuhan.
yang perlu dikoreksi. Engkau melihat kami yang perlu diperbaiki dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami perlu setiap hari Engkau koreksi kami melalui firman-Mu. Engkau murnikan kami dengan firman-Mu. Setiap kami baca Alkitab, setiap kami mendengar firman Tuhan, setiap kami merenungkan firman-Mu Tuhan, baik di dalam ibadah seperti ini, ataupun ibadah-ibadah online, kami boleh Tuhan setiap hari dibasuh, dimurnikan Tuhan, sehingga hati kami menjadi tulus ikhlas Tuhan. Kami menjadi murni hati kami Tuhan, sehingga Engkau bertahta di dalam hati kami Tuhan. Dan Engkau katakan Engkau sungguh-sungguh adalah orang-orang yang berbahagia pada saat kami mempunyai hati yang murni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhi kami dengan firman-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu setiap hari Tuhan, agar kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan malam hari ini. Biarlah urapan-Mu tetap ada dalam hidup kami. Berkatilah Tuhan setiap hidup kami, keluarga kami, orang tua kami. Berkatilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan setiap kami supaya kami boleh menjadi anak-anak muda yang tulus di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu ketika Tuhan Yesus Engkau datang ke dunia ini, Engkau mendapati setiap kami adalah anak-anak muda yang tulus di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Aryadi bersama keluarga. Engkau memberkati dalam seluruh pekerjaan, pelayanan, supaya dimanapun hamba-Mu Engkau utus untuk melayani, biarlah Tuhan banyak jiwa boleh dibawa di dalam pengenalan akan Tuhan, dan semakin banyak orang dimenangkan buat Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini, dan kami percaya setiap kami yang sudah mengambil bagian, Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Kami yang melayani sebagai worship leader, para pemuji, juga para pemain musik, dan juga seluruh petugas, baik multimedia, juga semua yang melayani sebagai asyir Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami rindu Tuhan, malam hari ini kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, umat-Mu yang hadir saat ini. Dan kami akan pulang diberkati oleh Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Mari saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Silakan kembali duduk teman-teman. Sebelum kita pulang, kita ada pengumuman dari Mas Mai.